Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub 23 ayat 7 sampai 14. Mari kita membuka firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Ayub 23 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ayat 7, orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Ayat 8, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayat 10, kalau ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya memberi tema Tuhan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi, Tuhan menyelesaikan bagiku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan iman kita sebagai orang percaya, kita sering mengalami yang namanya tantangan, masalah, persoalan, bahkan penderitaan kehidupan. Kita melihat bahwa di dalam kitab Ayub berbicara tentang penderitaan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, yang jujur dan takut akan Allah. Tetapi Ayub mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan orang benar, perjalanan kehidupan orang beriman tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Nah, mengawali firman Tuhan pada saat ini, ada satu kesaksian yang saya alami secara pribadi dalam kehidupan saya. Pada bulan Oktober 2011, Tuhan mengizinkan saya mengalami satu pergumulan yang saya katakan itu adalah penderitaan yang Allah izinkan. Pada waktu itu saya sudah merencanakan untuk menikah tahun depannya, ya, bersama dengan tunangan saya, ya. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengizinkan satu penderitaan saya alami sebagai seorang wanita, dan ini membuat saya terpukul secara manusia. Pada waktu itu Tuhan mengizinkan saya mengalami penyakit kista di bagian indung telur saya. Secara manusia saya berpikir, Tuhan, bagaimana saya sebagai seorang wanita? Saya sudah merencanakan pernikahan, dan kemudian tiba-tiba saya mengalami sakit penyakit yang seperti ini. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, dokter memvonis saya dan harus saya segera dioperasi dan diangkat indung telur saya sebelah kiri. Namun di dalam pergumulan dan penderitaan yang ada ini, saya begitu percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menyelesaikan penderitaan ini. Dan akhirnya pada bulan Oktober itu saya dioperasi, indung telur saya sebelah kiri diangkat, dan kemudian pada bulan Maret 2012 saya tetap melangsungkan pernikahan. Bersyukur kepada Tuhan melewati tahun-tahun pernikahan bersama dengan Tuhan. Sebagai seorang wanita saya merasa, Tuhan, kapan Tuhan menyelesaikan? Tuhan, kenapa saya tidak memiliki keturunan? Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Di sini saya punya iman bahwa saya percaya Tuhan pasti menyelesaikan pergumulan saya ini. Tuhan mengizinkan saya mengalami penderitaan. Saya percaya Allah yang sama yang mengizinkan penderitaan akan menyelesaikan dalam kehidupan saya. Dan bersyukur kepada Tuhan, saya memuji Tuhan. Melewati proses kehidupan perjalanan iman bersama dengan Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan. Semakin hari saya dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala penderitaan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Meskipun di tahun berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya dioperasi untuk kedua kalinya. Dan kemudian indung telur saya lagi diangkat. Tetapi satu hal, ketika Allah sudah berjanji menyelesaikan setiap persoalan dan penderitaan kita, maka percayalah, tepat pada waktu dan cara Allah yang terindah, Allah menyelesaikannya bagi kita apa yang ditetapkannya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sungguh memuji Tuhan, mengucap syukur tak henti-hentinya atas perbuatan tangan Tuhan menyelesaikan penderitaan saya. Apa kata dokter, saya tidak mungkin memiliki keturunan, bahkan mungkin usia saya juga sudah tidak cukup panjang. Tetapi saya berdoa, saya katakan, Tuhan, saya rindu, saya mau lebih lagi melayani, memberi yang terbaik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kerinduan saya. Setiap hari di dalam rumah tangga kami terus berdoa dan bergumul, meminta kepada Tuhan, Tuhan karuniakanlah kami keturunan dengan cara Tuhan. Saya percaya sebagaimana Tuhan membuka rahim kandungan Sarah, Tuhan membuka rahim kandungan Hana, Tuhan membuka rahim kandungan Maria, demikian Tuhan akan membuka rahim kandungan saya yang terus belajar bergantung dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita saya bersyukur memuji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah menyelesaikan pergumulan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ini yang saya alami bersama dengan keluarga. Tuhan mengaruniakan keturunan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menyelesaikan segala pergumulan, penderitaan, termasuk sakit penyakit yang kita alami. Demikian juga yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu Saudara. Penderitaan seberat apapun ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, maka di dalam Kristus Tuhan menyelesaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan hidup yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Setiap orang, baik dia kaya, orang miskin, orang benar, orang jujur, orang saleh, termasuk pun orang jahat, semua pasti mengalami yang namanya permasalahan dan pergumulan hidup. Namun ketika orang yang hidup takut akan Tuhan, terus belajar taat, terus belajar setia, terus belajar bergantung kepada Tuhan, percayalah pada waktunya nanti Allah menyelesaikan setiap penderitaan dan persoalan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada saat ini ada prinsip hidup yang harus dimiliki oleh orang saleh sehingga Tuhan menyelesaikan segala penderitaannya. Di sini saya akan membagikan ada beberapa prinsip di dalam firman Tuhan ini. Ada 3 prinsip yang harus dimiliki oleh orang saleh sehingga Tuhan menyelesaikan setiap penderitaannya. Yang pertama, di dalam ayat 3 dan ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sini prinsip yang pertama, selalu mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Sekali lagi dari ayat 3, ayat 8 dan ayat 9 saya menarik satu kesimpulan. Prinsip yang pertama adalah selalu mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Ayub adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Namun bukan berarti hal ini membuat Ayub luput dari penderitaan dan pergumulan hidup. Akan tetapi, meskipun Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, bahkan istrinya berkata bahwa kutukilah Allahmu. Bapak Ibu Saudara, Ayub mengalami satu tekanan hidup. Ayub mengalami pergumulan penderitaan yang
Namun Ayub tetap mencari Tuhan dalam kondisi yang menderita sekalipun. Ayat 3 dituliskan, semoga Ayub mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat Tuhan bersemayam. Ayat yang ke-8, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak, aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Dari ayat 3, ayat 8, dan ayat yang ke-9, bagian ini menyatakan bahwa Ayub selalu terus-menerus mencari akan Tuhan. Dalam penderitaan yang hebat yang Ayub alami, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Namun Ayub selalu mencari Tuhan. Bahkan dia tidak kecewa dengan Tuhan. Itu terbukti di dalam ayat 2 dan ayat yang 10. Ayub siap menerima segala yang baik atau buruk dalam hidupnya dan tidak berbuat dosa walaupun ia menderita. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan manusia ketika menghadapi penderitaan akan jauh daripada Tuhan. Bahkan banyak orang kecewa dengan Tuhan ketika menghadapi penderitaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari poin prinsip yang pertama ini, bahwa dalam segala kondisi apapun penderitaan yang begitu hebat sekalipun, mari kita belajar terus-menerus mencari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Apa yang membuat kita tidak mencari akan Tuhan? Penderitaan, sakit penyakit, persoalan hidup yang tidak kunjung berhenti. Mari kita belajar dari teladan kehidupan Ayub. Dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dia terus selalu mencari akan Tuhan. Dalam kondisi penderitaan yang begitu hebat dan begitu besar yang tidak dapat ditanggung secara manusia, Ayub terus tetap setia dan terus-menerus mencari Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Billy Graham di dalam bukunya menulis, tujuan tertinggi manusia adalah mencari Allah. Sekali lagi, tujuan tertinggi manusia adalah mencari Allah. Warren Wiersbe di dalam bukunya menulis juga, mungkin pada saat Anda mencari Allah, Anda tidak menemukan solusi atas pergumulan Anda. Namun paling tidak Anda memperoleh kekuatan dan penghiburan untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan meskipun dalam penderitaan. Ini Bapak Ibu Saudara prinsip yang pertama. Kemudian kita masuk ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua saya ambil dari ayat yang ke-10, di sini dituliskan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Dari ayat 10 ini saya mengambil kesimpulan prinsip yang kedua, bersedia dimurnikan oleh Tuhan. Orang yang rindu persoalan hidupnya, orang yang rindu penderitaannya diselesaikan oleh Tuhan, dia bersedia memberi diri diproses dan dimurnikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang percaya berharap agar doa dan rencananya digenapi, agar masalahnya diselesaikan oleh Tuhan, namun tidak siap untuk dimurnikan oleh Allah. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Sangat mudah bagi Tuhan memberikan jalan keluar atas penderitaan yang kita alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan semua itu yang terpenting. Yang terpenting adalah siapa Anda dan saya yang memberi diri dimurnikan, diproses oleh Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Tentunya semakin dewasa di dalam iman. Tujuan utama Tuhan adalah agar kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Ayat yang ke-10 dalam bagian ini dituliskan, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Artinya bahwa setiap kehidupan orang percaya harus bersedia, harus siap dan taat untuk dimurnikan oleh Tuhan. Tujuan pemurnian Tuhan agar kita semakin dewasa. Semakin
Allah. Itulah tujuan Allah memurnikan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Ayub adalah pribadi yang bersedia untuk dimurnikan oleh Allah. Melalui penderitaan dan pergumulan hidup, dan pada akhirnya iman Ayub semakin kuat. Pribadi dan karakter Ayub semakin dewasa. Dengan demikian kita orang percaya masa kini, mari kita bersedia, rela hati, kita belajar taat, dimurnikan Tuhan. Pemurnian Tuhan akan menolong dan menjadikan Anda dan saya pribadi yang memiliki iman yang dewasa, pribadi yang memiliki karakter yang mulia, pribadi yang memiliki kualitas kehidupan iman Kristen yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti halnya emas, pemurnian emas itu dilarutkan dengan air raksa, di mana emas larut dalam air raksa dan dipisahkan dari kotoran-kotoran dengan cara pemanasan, dipanaskan, di mana air raksa akan menguap dan emas yang murni akan diperoleh. Ini gambaran kehidupan orang percaya, agar kita orang percaya memiliki kualitas iman yang baik, seperti emas ketika dia mengalami pemurnian, ketika dia dipanaskan di air raksa, emas itu akan menjadi emas yang murni, yang kemudian dikelola, ada yang menjadi logam mulia, ada yang menjadi perhiasan, akan menjadi sangat indah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya agar kita menjadi orang percaya memiliki kualitas iman yang baik, agar kita semakin dewasa, kita harus bersedia taat, dimurnikan Tuhan seperti emas. Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya, Tuhan sedang memurnikan kita seperti emas yang memiliki kualitas yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian prinsip yang ketiga, bagaimana orang saleh sehingga dia mengalami Allah menyelesaikan penderitaannya. Prinsip yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang saleh adalah taat mengikuti perintah Tuhan. Taat mengikuti perintah Tuhan. Dalam ayat 11 dan 12 saya akan bacakan bagi kita. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dari dua ayat firman Tuhan ini saya mengambil satu kesimpulan prinsip yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang yang takut akan Allah, sehingga dia mengalami Tuhan menyelesaikan penderitaannya, adalah taat mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 11 sampai ayat 12 firman Tuhan di sini dituliskan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jejaknya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dua ayat ini saya simpulkan bahwa Ayub taat mengikuti perintah dan jalan Tuhan. Kata tetap mengikuti jejaknya ini berbicara tentang ketaatan Ayub yang tidak berubah, ketaatan Ayub yang tidak bergeser, ketaatan Ayub yang tidak mudah dipengaruhi. Dia tetap berkomitmen untuk taat kepada perintah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang menginginkan agar Tuhan menyelesaikan segala penderitaannya, agar Tuhan menyelesaikan segala persoalan yang dia alami. Namun tidak banyak orang memberi diri untuk taat kepada kehendak firman Tuhan. Padahal Allah mau terlebih dahulu adalah kita taat. Di balik ketaatan ada berkat Allah yang Tuhan sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Allah mau terlebih dahulu adalah kita
kita terus belajar taat kepada Tuhan dan perintah firman-Nya. Dan Allah akan memberkati orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Ayub meskipun menghadapi penderitaan yang sulit, Ayub tetap taat kepada kehendak Tuhan. Bahkan istrinya meminta Ayub mengutuki Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ayub tetap memilih taat kepada Tuhan dan tidak mengutuk Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang tidak mau digeser dari iman dan ketaatannya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang tidak mau dipengaruhi oleh orang lain dan tetap berpegang kepada firman Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Di tengah kesulitan dan penderitaan yang tidak bisa Ayub pahami, Ayub tetap berintegritas di hadapan Allah. Ayub tetap taat mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah dan melakukan firman-Nya. Bagian yang Ayub harus lakukan adalah taat meskipun dalam keadaan sulit. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada harga yang harus kita bayar untuk kita hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, apapun penderitaan, siapapun yang mempengaruhi kita, berapapun harga yang harus kita bayar, mari kita tetap taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan mau digeser, jangan mau dipengaruhi dari ketaatan kepada Allah, karena ada berkat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang taat. Bagian kita adalah taat kepada Tuhan, dan bagian Tuhan adalah Tuhan menyelesaikan penderitaan yang kita alami. Biarlah kita taat melakukan bagian kita di hadapan Tuhan dengan berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya, maka Allah pasti menyelesaikan setiap penderitaan kita. Seperti halnya Sifra dan Puah, bidan di zaman Firaun. Mereka hidup takut akan Allah dan taat kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Raja Firaun. Seperti halnya rasul-rasul di dalam kisah para rasul, mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagaimana dengan kita orang percaya masa kini? Mari kita belajar taat kepada Allah. Mari kita belajar taat melakukan firman Tuhan, sehingga Allah menyelesaikan setiap persoalan kita. Jennifer Benson, dia menulis di dalam bukunya, penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter yang bersinar dan teguh dalam diri kita, dan itu terjadi ketika kita mempercayai Allah dan taat di tengah kesulitan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan, yang satu bagian dari buku dari Jennifer yang begitu memberkati saya. Di situ dituliskan, penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter yang bersinar dan teguh dalam diri kita. Itu terjadi ketika kita mempercayai Allah dan taat Allah di tengah kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kesimpulan bagi kita melalui firman Tuhan saat ini, mari dari firman Tuhan pada saat ini, mari kita belajar dari kehidupan dan teladan Ayub, bahwa Tuhan pasti menyelesaikan setiap pergumulan dan penderitaan hidup kita, seberat apapun penderitaan kita. Tetapi mari kita melakukan prinsip firman Tuhan. Yang pertama, kita selalu mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Dan yang kedua, mari kita rela memberi diri untuk dimurnikan oleh Tuhan seperti emas. Dan kemudian yang ketiga, mari kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Biar firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang sanggup menyelesaikan seluruh penderitaan dan persoalan yang kami alami. Tuhan tolong kami untuk semakin hari kami terus mencari
mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Untuk kami juga memberi diri, bersedia, taat, dimurnikan dan diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Bahkan Roh Kudus tolong kami untuk kami terus belajar taat kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terus memberi diri di proses Tuhan, ketika kami terus mencari Tuhan dan belajar taat, Tuhan pasti menyelesaikan seluruh penderitaan kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.